Masih kita lanjutkan tentang John Caputo. Jadi John Caputo menjelaskan bagaimana kita berteologi secara terbuka. Karena terbuka, maka kita membuka peluang terhadap pemikiran dari teologi yang lain. Pusat dari teologi tentu saja adalah pembahasan tentang Tuhan dan kitab suci, gitu kan. Jadi kita akan selalu membayangkan teologi atau ilmu tauhid atau ilmu kalam harus ada selalu pembahasan mengenai Tuhan. Meskipun bisa saja apa yang dibicarakan oleh teologi belum tentu menggambarkan tentang Tuhan sepenuhnya, sehingga ya ilmu teologi juga tidak bisa mendeklar atau menyimpulkan Tuhan hadir ketika seseorang berteologi. Atau sebenarnya teologi without God atau teologi tanpa Tuhan adalah sebagai suatu bentuk retorika manusia modern saat ini. Mereka berteologi demi teologi, bukan untuk memahami atau menghadirkan Tuhan itu. Jadi karena teologi itu adalah sumber pengetahuan dari Tuhan, maka diperlukan suatu keimanan dan keraguan. Jadi iman itu adalah menerima, ragu adalah menolak. Maka di dalam teologi itu diperlukan suatu mempercayai, mengimani, dan meragukan. Nah, pada posisi inilah tahapan dekonstruksi. Kita meragukan tentang pemahaman Tuhan yang kita pahami, yang tetangga kita pahami, pengetahuan yang mutlak yang mungkin saja bisa kita pikirkan, gitu kan. Jadi memang iman itu sesuatu yang bersifat komitmen, dan keraguan itu berusaha untuk menilai kembali komitmen kita. Jadi di dalam pemikiran dekonstruksi Derrida, kita pahami secara sederhana adalah Derrida berbicara mengenai dekonstruksi teks. Segala sesuatu itu kembali kepada teks. Jadi ketika Tuhan menciptakan teks, maka Tuhan sudah mati, gitu kan. Pengarang tidak lagi punya hak untuk membahas atau membela diri. Maksudnya adalah apakah sama dengan ketika suatu karya diciptakan, maka pengarangnya sudah mati, gitu kan. Jadi teks ini dilempar ke publik, yang ada adalah suatu penafsiran dan penafsiran. Ini menggunakan teologi yang bersifat rasional. Tapi memang pada sudut pandang yang lain, Tuhan itu tidak pernah berhenti untuk memberikan ilham kepada manusia, gitu kan, kepada umatnya. Ya, ketika dikatakan bahwa berteologi tanpa Tuhan, memang yang berteologi itu adalah manusia. Tuhan memikirkan dirinya, lalu lahirlah akal 1 sampai akal 10. Itu adalah suatu pemahaman mengenai emanasi. Jadi memang berteologi tanpa Tuhan pada satu sisi tertentu adalah mengafirmasi memang kita selalu berjarak dengan Tuhan. Yang membuat jarak kita dengan Tuhan lebih dekat adalah keimanan. Kita
kita mempercayainya, maka dia semakin dekat dengan kita di dalam suatu peristiwa. Jadi Tuhan masuk atau Tuhan membersamai suatu peristiwa. Segala yang ada ini adalah manifestasi dari kehadiran Tuhan. Tapi kita juga harus meragukan pemahaman kita mengenai Tuhan, karena selalu terbuka. Ini disebut dengan teologi yang bersifat heterodok, berbeda dengan pemahaman teologi yang bersifat ortodok. Lalu hikmah apa yang bisa kita dapat dari pemikiran John Cavuto ini? Jadi ada suatu teologi yang meminjam metode dan metodologi dari postmodern. Ya, semangat dari postmodern adalah menghormati narasi kecil dan kritis terhadap narasi besar. Jadi kita bisa saja menghargai pengalaman keberagaman kita, pengalaman bertuhan kita, walaupun dengan hal yang kecil, tanpa harus merasa minder, takut dengan pengalaman orang-orang besar atau orang yang merasa dirinya besar. Jadi setiap orang memiliki otoritas pada dasarnya, sehingga ketika seseorang memiliki suatu otoritas berhadapan dengan otoritas yang lain, maka dia akan berdialog, karena keterbukaanlah yang akan menyebabkan suatu dialog, dan akhirnya berbicara mengenai Tuhan dalam suatu keterbukaan. Yang membicarakan iman itu adalah berbicara mengenai suatu interpretasi atau pemahaman akan pengalaman, saling melengkapi keberimanan yang bersifat majemuk atau keberimanan yang bersifat jamaah berhadapan dengan keberimanan secara sendiri gitu kan. Keterbukaan itu karena adanya suatu penerimaan terhadap yang lain. Jadi banyak orang berteologi tanpa Tuhan, misalnya itu memang ada. Lalu apakah setiap orang bisa berteologi tanpa Tuhan, atau itu adalah sesuatu yang tidak mungkin, atau sesuatu yang bersifat ironi? Kecenderungan ini diarahkan kepada para teolog yang bersifat konservatif, dogmatis, dan memang mengarahkan kepada suatu kebebasan. Pemahaman yang bersifat dekonstruksi menghendaki suatu ruang yang lebih luas, mempertimbangkan berbagai suatu referensi kebenaran dan referensi pengalaman gitu kan. Hal ini adalah esensi dari kebebasan. Jadi memang teologi without God ini adalah suatu teologi yang sepertinya sekuler, tetapi untuk memahami tentang sesuatu yang sekuler itu memang harus berteologi dulu, lalu bisa menyisakan suatu ruang terhadap pemahaman yang bersifat historis. Jadi postmodern ketika memahami tentang Jacques Derrida tentang dekonstruksi teks dengan ketidakhadiran, kritik terhadap metafisika kehadiran, meskipun Tuhan tidak hadir ketika teks dibacakan, akan selalu hadir pemahaman. Dan tidak hadirnya Tuhan di dalam pemahaman teks, ketika seseorang memahami teks, itu akan menyebabkan suatu upaya manusia